Selamat datang Bapak Denny Sanjaya. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dalam kondisi yang fit ya? Iya, ya. Siap untuk melakukan menjawab semua pertanyaan yang kita ajukan. Ya, siap. Silakan dimulai. Oh ya Pak Denny Sanjaya, saya Ya. mau bertanya sekarang umur saudara berapa? Kalau umur jujur atau bohong? Ya jujur dong, masa bohong? Kalau jujur itu 30 tahun sekarang. Oh 30 tahun. Anda dilahirkan di mana kalau boleh tahu? Kalau saya lahir itu Kabupaten Lahat, tepatnya itu Desa Serapula, Sumatera Selatan. Berapa saudara dan anak berapa? Saya anak yang terakhir dari 3 saudara. Dibilang bungsu lah. Untuk saudara Denny Sanjaya bisa tolong jelaskan nggak tahap-tahap pembuatan film Anda sekarang? Tadi apa tadi untuk tahap-tahap pembuatan film ya? Ya, membuat film ini sebenarnya itu kan hobi para anak-anak muda ya. Dimana film ini bisa kita jadikan sebagai media penyaluran gagasan, bisa juga dijadikan untuk batu loncatan bagi mereka yang ingin bekerja dalam membuat film panjang, gitu Pak. Jadi di proses membuat film ini berarti kita mempertemukan gagasan kepada orang lain melalui media film, audio atau visual. Jadi apapun gagasannya, video ataupun film bisa menjadikan media yang paling efektif untuk mengkomunikasikan pada orang lain. Nah, jadi dengan karya audiovisual, seseorang dapat dengan mudah menerima pesan dengan media yang dapat kita pandang dan kita dengar. Jadi proses pembuatan film itu secara gratis atau secara yang diketahui oleh masyarakat sekarang, itu yang pertama itu Pak ya, menentukan ide cerita, ya. Yang kedua praproduksi, ketiga itu produksi, keempat pasca produksi, dan terakhir itu distribusi. Jadi ada 5 poin. Ada 5 poin Pak ya. Apakah Bapak Denny Sanjaya bisa menjelaskan satu persatu dari kelima poin yang Bapak sebutkan tadi? Yang untuk tahap produksi tadi. Iya, pembuatan dari film. kelima tahapan tadi. Oke. Yang pertama itu kita mencari ide. Mencari ide itu yang pastinya kita kan seperti kegiatan sehari-hari itu kita mencari ide, kita mau pergi ke belanja, mau pergi ke pasar itu pasti kita mencari ide sebelumnya kan. Saya mau belanja gitu, beli cabai atau beli apa ya, beli bawang. Otomatis kan dari rumah kita udah punya ide. Nah sama seperti kita mau film. Jadi kita mencari dan menemukan ide cerita dalam film merupakan itu langkah awal dalam proses pembuatan film Pak. Jadi dalam tahap ini seseorang itu dapat menentukan apa yang diinginkan dikatakan pada dunia lewat film. Jadi proses pengembangan ide ini akan membantu tim produksi dalam memahami apa yang akan disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan itu lewat film. Jadi kita sebelum membuat film itu kita tulis dulu ceritanya. Yang kita dapatkan ide tadi kita tulis ke dalam kertas, itu kita dibuat skenario film. Skenario film. Iya Pak. Jadi di dalam proses itu kita tulis ide kita tersebut akan mempermudah dalam membuat kerangka berpikir. Jadi dari sini kita bisa menentukan struktur film, dari babak ke babak, target penonton, siapa penontonnya, dan apa yang ingin penonton rasakan setelah melihat film yang lainnya. Oke saudara Denny, untuk tahapan kedua itu apa itu praproduksi? Yang pertama tadi sudah saya jelaskan, itu ide cerita film, itu yang pertama kita tentukan untuk pembuatan film. Jadi yang kedua ini tahapnya itu adalah praproduksi. Ya. Tahap praproduksi ini merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah proses pembuatan film. Ya Pak ya. Jadi dalam praproduksi ini kita dapat merencanakan semua aspek seperti logistik dan kreatif produksi. Disinilah kita dituntut untuk berpikir tentang semua masalah yang mungkin terjadi dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang tersebut di muka Pak. Nah, terus untuk mempermudah setiap elemen dalam proses membuat film biasanya akan dibuat script breakdown. Nah, dengan proses praproduksi yang matang akan dapat menghemat banyak waktu, uang, dan usahanya Pak. Terus casting pemain berlangsung dalam tahap praproduksi ini, menentukan jadwal produksi, menentukan durasi waktu yang dibutuhkan, dan menentukan anggaran serta menemukan lokasi dan merancang dan membangun setting, menentukan aspek rasio film. Gitu Pak. Akan Berarti menjadi seorang produser itu bukan hal yang mudah saudara ini ya? Kebanyakan
masyarakat itu dibilang produksi itu ya gampang ya, tapi kalau udah dijalani Gampang-gampang susah. ya gampang susah tuh. Oke Pak Denny Sanjaya, kalau yang untuk tahapan yang ketiga itu produksi, apakah Bapak bisa menjelaskan dengan teliti apa yang dimaksud dengan produksi? Baik. Kalau untuk produksi itu termasuk ke poin ketiga ya. Produksi itu adalah fase eksekusi dari proses rencana pembuatan film, semua materi audio dan visual dibuat dan dikumpulkan. Sebagian besar kru film berpartisipasi dalam tahap ini. Disinilah sutradara dapat memastikan bahwa skrip atau naskah skenario itu sedang diikuti secara akurat dan bahwa materi-materi yang diambil baik untuk audio itu merupakan kualitas terbaik. Jadi secara teknisnya itu kamera dan audio recorder mengambil peran penting dalam selama produksi. Jadi saat merekam juga penting untuk menjaga pencahayaan baik alami maupun buatan, karena akan membantu Anda menyampaikan atmosfer film untuk penonton dan penikmat semua film. Gitu Pak. Oke, untuk saudara Denny Sanjaya, ini untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu pasca produksi? Baiklah. Pasca produksi ini adalah poin keempat ya, yang setelah Produksi. produksi ya. Praproduksi ini setelah kita produksi, jadi setelah kita produksi membuat film itu Pak. Jadi kita kumpulkan semuanya file-file ya, untuk syuting gambar itu kita kumpulkan, kita serahkan ke editing. Nah ini tugas editing. Jadi sutradara itu bekerja sama dengan editing, bagaimana agar film itu terjadi yang bagus, agar film itu yang berkesan baik, agar bisa menarik semua penonton. Jadi pasca produksi ini dibilanglah akhir dari sebuah pembuatan film, gitu Pak. Hasil akhir. Ya, jadi semua skenario, semua pengambilan gambar itu dikumpulkan jadi satu. Untuk hasil dari syuting 8 dikumpulkan ke sutradara, langsung diperiksa dan diawaskan oleh ke editing. Jadi itu kita serahkan ke editing. Jadi ini dianggap akhir dari produksi film. Oke, kalau yang itu di tahapan yang keempat Pak Denny Sanjaya ya. Benar. Nah, ini di tahapan yang kelima, yang tahapan keempat ya Pak Denny Iya. Sanjaya. Yang di tahapan kelima ini distribusi produksi. Silakan Bapak dijelaskan dengan teliti. Apa itu yang dimaksud dengan distribusi produksi? Baiklah. Ini poin yang terakhir ya dari tahap-tahap pembuatan film itu. Jadi distribusi produksi, distribusi mungkin Bapak atau Ibu sudah pernah dengar kan apa itu kata distribusi. Lebih kita kenal atau pemasaran Pak. Nah, jadi setelah itu proses dari tahap pembuatan ide, menentukan tahap praproduksi, produksi dan setelah pasca produksi, semua itu dianggap kita selesai. Jadi dianggap sukses lah untuk membuat film. Contoh misalkan Bapak Elwan membuat film dan akhirnya itu sudah sukses dari awal sampai perancangan sampai akhirnya. Jadi Bapak tugaskan dengan tugas publikasi. Jadi setelah film ini jadi, Bapak distribusikan ke pemasaran, entah Bapak tayangkan ke bioskop, ke media sosial, atau ke YouTube atau kemanapun. Jadi distribusi ini waktunya untuk kita memasarkan sebuah film itu. Pendistribusiannya gitu Pak. Jadi akhir dari semua rangkaian dari tahap pembuatan film. Gitu. Relon, apa bisa diperhatikan malam ini sepertinya saudara Denny ini kelihatan tampil beda ya? Tampil beda gimana? Tampil beda, kayaknya kayak liar kesemaran. Enggak lah. Ya namanya kita kan kasih sharing-sharing tentang pembuatan film ya otomatis gimana ya? Apakah Bapak merasa gugup? Kalau gugup ya dibilang itu sudah tanggung jawab seorang saya Ya, pasti. Jadi Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan Pak Denny Apakah ya. bisa dilanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya? oke, silakan Pak. Ketika saudara Denny membuat sebuah film, terdapat banyak sekali faktor-faktor pendukung di dalam. Faktor-faktor ini tidak dapat suatu dipisahkan. Coba sebutkan beberapa faktor pendukung pembuatan film yang Anda ketahui. Tolong Coba dijelaskan. dijelaskan Pak Denny Sanjaya, apakah Bapak bisa menjelaskan faktor-faktor tersebut? Memang penting ya faktor-faktor dalam pembuatan film ini yang perlu kita perhatikan Pak. Iya. Karena tanpa memperhatikan faktor itu kita belum tahu asal buat film kan itu otomatis suatu film nanti hasilnya nggak bakal bagus. Berarti itu sangat penting ya. Iya. Faktor yang pertama kita perhatikan itu faktor materi, terus dana atau uang. Yang kedua itu pemeran,
pemeran. Ketiga itu lokasi. Keempat kita harus tahu tempat penayangan. Dan kelima itu jaringan. Dan yang terakhir itu kru film. Kru film. Ya. Jadi keenam Jadi itu ada 6 faktor yang harus kita perhatikan diperhatikan dalam pembuatan sebuah film itu, Pak. Itu film pendek ataupun film panjang. Jadi keenam faktor itu harus kita perhatikan. Tanpa keenam faktor ini, itu belum bisa dikategorikan dalam kita proses pembuatan film. Jadi harus kita perhatikan dalam keenam faktor ini. Oke. Faktor yang ke-6, apakah Bapak bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kru film? Oke. Kru film ini orang yang bertugas dalam pembuatan proses pembuatan film. Proses pembuatan suatu film. Jadi sebuah film itu kalau tanpa kru itu tidak bisa berjalan, Pak, gitu. Jadi Bapak Elwan mau bikin film tapi yang membikin film itu nggak ada. Jadi kita mau bikin film ya, jadi nggak ada kru. Film sendiri aja. Ya, film sendiri. Jadi pribadi kan satu orang. Tapi kebanyakan gini, Pak. Kita membuat film itu kan ada dua macam, film pendek dan film panjang. Nah, tapi kebanyakan gini Pak ya. Kalau kita misalkan Ibu Yuli pengen bikin film pendek. Film pendek itu dibilang gampang tapi susah. Karena film pendek ya. Krunya film pendek itu cukup 3 orang, Pak, atau lebih dari 5 orang. Itu cukup sebenarnya. Yang pertama itu sutradara, kameramen, dan editing. Itu cukup. Apalagi kita bahkan satu film pendek itu bisa 1 orang bisa, Pak. Misal Bapak Elwannya sutradaranya, Bapak Elwan penulisnya, Bapak Elwan kameranya, Bapak Elwan editingnya. Itu bisa, Pak. Itu film pendek. Tapi kalau untuk film panjang itu tidak bisa. Karena film panjang durasinya pasti memakan waktu durasi yang lebih panjang lagi dan harus memerlukan kru yang banyak. Nah, tapi kalau film pendek ini cukup 3 orang atau 5 orang itu bisa, Pak. Nah, jadi kru film itu kalau untuk garis besarnya itu banyak, Pak. Nah, yang pertama itu produser, eksekutif produser, line produser, terus itu untuk manajer unit, manajer lapangan, dan manajer produksi. Itu untuk manajemen produksi, Pak. Dan untuk manajemen penyutradaraan itu ada sutradara, Astrada 1, Astrada 2, lupa aku. Astrada 3. Saudara Denny ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu yang dimaksud produser eksekutif? Oke. Produser eksekutif ini sangat beda ya dengan produser. Cuman produser ini ada produser eksekutif dengan produser. Produser eksekutif ini dikategorikan di atas jabatan produser. Jadi di bawahnya ini memiliki produser. Jadi produser eksekutif ini terdiri dari beberapa orang dengan tugas utama membiayai pembuatan film. Jadi gini, Pak. Bapak Elwan pengen membuat film. Bapak Elwan mempunyai dana, budget atau sudah mencukupi untuk membuat film pendek atau film panjang. Bapak berikan dengan Ibu Yuli seorang produser. Jadi ini Ibu Yuli bikinkan saya film dengan durasi 30 menit atau 1 jam. Hasilnya saya terima. Jadi Ibu Yuli dianggap sebagai produser dan Bapak produser eksekutif. Jadi produser eksekutif itu adalah orang yang membiayai pembuatan film itu dan dikerjakan oleh produser. Itu, Pak. Ya. Jadi sangat beda dia, Pak. Tapi kebanyakan masyarakat itu tidak tahu ya apa bedanya. Kurang paham. Oke, Saudara Disenjaya, tadi kan udah dijelaskan apa itu eksekutif produser. Dengan produser. Itu produser sama eksekutif produser kan berbeda kan. Yang eksekutif produser tadi udah dijelaskan sama saudara. Nah, untuk produsernya aja itu apa? Dan apa tugas-tugasnya? Iya. Oke. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan eksekutif produser itu ya. Itu yang susunan kru yang paling atas. Produser itu ya. Jadi yang kedua ini produser. Produser itu adalah orang yang langsung berhubungan dan memberikan laporan kepada produser eksekutif tadi, Pak. Gitu, terkait pembuatan film. Jadi tugas produser film ini melakukan segala koordinasi, kontrol, evaluasi hingga pembuatan film dari awal hingga sampai akhir film, Pak. Yang saya bilang tadi, tahap dari praproduksi sampai pasca produksi, Pak, sampai distribusi produksi film. Gitu.
Dan tugas produser ini itu tanggung jawabnya mencari kru-kru film, dia mencari sutradara, dia mencari aktor pemain film. Pokoknya semua itu tugas dari produser. Mengkoordinir semua yang terkait dengan pembuatan suatu film. Ya. Dan juga dia yang mencari dana untuk produksi. Itu tugas produser, Pak. Jadi saudara Denny Sanjaya, produser itu berarti di bawah naungan produser eksekutif ya? Dibilang naungan gini, produser itu di bawah istilah itu di bawah tugas produser eksekutif. Nah, jadi produser wajib mendengarkan apapun itu tugas dari produser eksekutif karena dia yang memberikan biaya atau budget untuk membuat film gitu, Pak. Berarti sangat beda ya produser sama Produser eksekutif, ya. Tugasnya. Ya selanjutnya ini untuk pertanyaan selanjutnya buat saudara Denny Sanjaya ya. Ya. Untuk manajer produksi itu apa itu? Dan apa tugas-tugasnya? Dan tugasnya. Oke, gini. Kita kalau melihat dari jenjang jabatan ya, itu dari produser eksekutif turun ke produser. Nah, kalau manajer produksi ini itu dia di bawah produser. Manajer produksi Ya, dia. dianggaplah kaki tangan produser. Jadi manajer produksi ini itu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembuatan Di film lapangan. di lapangan, mulai dari seluruh personel kru, teknologi, properti, terus keuangan yang dikeluarkan, dana yang masuk, itu tugas semua dari manajer produksi. tadi ya. Jadi dia berhubungan erat dengan konsep kreatif dan dalam pembuatan film itu, Pak. Jadi bedanya itu dia ini dibilang kaki tangan produser lah. Nah, jadi produser yang mengarahkan, dia yang menjalankan semua tugasnya itu. Untuk selanjutnya Pak Denny Sanjaya, apa yang dimaksud dengan manajer unit produksi dan apa saja tugas-tugasnya? Oke, namanya manajer unit produksi ya, itu tentu tugasnya hampir sama dengan manajer produksi. Jadi nggak jauh beda, manajer produksi dan manajer unit produksi. Nah, jadi hanya saja tugas dari manajer unit berada dalam ukuran kecil biasa saja, Pak. Jadi orang dengan jabatan ini mengelola salah satu unit pembuatan film, misalnya itu transportasi, konsumsi, itu tugas dari manajer unit. Nah, jadi misalkan Bapak Elwan membuat film hari Senin tanggal sekian-sekian membuat film. Untuk konsumsi transportasi dari pemain ataupun aktor itu tugas dari manajer unit lapangan. Dia menyediakan semua transportasi, semua kebutuhan di lapangan, itu tanggung jawab dari manajer produksi, Pak. Dia yang memperhatikan semua. Ya, itu tanggung jawab dia, manajer unit produksi. Hampir berkaitan dengan manajer produksi tadi. Manajer produksi. Jadi sama-sama kaki tangan dari produser. Berarti sama-sama membutuhkan ya. Ya, saling sinkron, Pak. Untuk pertanyaan yang kelima nih, saudara Denny Sanjaya, Ya. yang dimaksud koordinator produksi. Ya, apa saja yang Bapak ketahui mengenai koordinator produksi dan apa saja tugas-tugasnya? Wah, pertanyaan ini kayaknya udah Bapak siapkan ya dengan ibu ya Sudah pertanyaan ini ya. dipersiapkan. Oke, coba saya jawab ya untuk pertanyaan produksi. Koordinator produksi itu memiliki tugas untuk melakukan koordinasi terkait dengan sebagai informasi produksi yang diberikan oleh manajer produksi, Pak. Ya. Jadi manajer produksi dia mengarahkan ke koordinator produksi semua informasi tentang tanggung jawab produksi seperti keperluan logistik, rekrutan, merekrut pemain film maupun kru-kru film. Jadi semua penentuan artis dan pencarian alat itu tugas dari koordinator produksi, Termasuk kegiatan di lapangan juga. Yang mengarahkan itu manajer produksi tadi. Jadi yang melakukan itu koordinator produksi, dianggaplah kepala dari produksi itu. Oke, selanjutnya apa pertanyaan lagi, Pak? Pertanyaan ngomong-ngomong, Bapak saudara Denny Sanjaya ini udah menikah atau belum? Kalau dibilang menikah ya untuk sekarang belum, Pak. Belum Jadi ya, statusnya masih single ya. Tapi ada Berarti pikiran- boleh kalau yang mau daftar boleh ya? ngomong-ngomong ibu udah blogger belum? Udah dong. Nah, Siapa tahu nanti kalau ada temennya kan mau apakah yang buka ada gimana. rencana ke depannya untuk menikah Tapi atau boleh, tidak? tapi jangan dianggap di buah film ya. Ah, Anggap yang nyata kan. Nanti mentang-mentang Denny belum masih single dibikin film Denny single. Oke, selanjutnya Pak. Silakan. Yang mau ditanyakan mungkin saya bisa jawab apa yang mau. Untuk saudara Denny Sanjaya tadi kan udah menjawab beberapa pertanyaan dari kami ya. Iya. Seperti yang udah jelas. Nah ini mengenai untuk manajemen produksi. untuk
pertanyaan selanjutnya ini tolong jelaskan lagi ke sutradara itu apa Pak? Apa sama atau beda sama produser? Oke. Sutradara atau director. Nah, ini yang paling penting dalam pembuatan film ya. Jadi tanpa sutradara itu nggak bisa kita Membuat suatu film. Karena sutradara ini dia yang bertanggung jawab di lapangan, Pak. Yang biasa itu disebut masyarakat itu jenderal lapangan, sutradara, Pak. Karena dia yang bertanggung jawab, dia yang mengatur seluruh kegiatan di lapangan syuting itu, pengambilan gambar. Yang menentukan. Nah, jadi bagaimanapun film itu harus bagus, hasil harus dibilang kategori baik, itu ada dengan sutradaranya, Pak. Tergantung sutradara. Kalau sutradaranya kalau sutradaranya dibilang jelek, otomatis filmnya jelek. Tapi kalau sutradaranya bagus, pasti filmnya bagus. Ada di sutradara ya? Iya. Jadi sutradara itu gini, dia bertanggung jawab seluruh atas kegiatan produksi film, dari mulai ide kreatif, alur cerita, serta konten cerita, dan memberitahukan aktor aktris tentang adegan yang dilakukan. Gini, misalkan Ibu Yuli dia pemain film dan ini sebagai pemain film juga. Jadi saya sutradara. Ya. Kamu Papa Irwan, kamu harus karakter jadi antagonis, dan Ibu Yuli kamu harus jadi protagonis. Jadi kalian berdua ini harus mengikuti apa yang kata sutradara tadi, karena itu tanggung jawab dari sutradara. Tapi di luar dari semua itu, sutradara juga tidak harus menekan Tidak. para aktor ataupun Jadi sutradara tetap mengikuti alur dari cerita penulisan di cerita film tadi, Pak. Jadi sutradara hanya mengarahkan dan bertanggung jawab di lapangan agar terjadi sebuah film itu yang menghasilkan film yang baik. Gitu. Jadi sejauh ini, kalau menurut Bapak Denny, itu seorang sutradara dan seorang produser, itu yang jabatannya lebih tinggi yang mana itu, Bapak? Oh gini, memang kebanyakan ya orang nggak bisa membedakan Sutradara sama produser. Banyak orang yang bilang itu jabatannya tinggi sutradara dibanding produser, padahal salah. Yang menentukan sutradara itu jabatan tugasnya itu produser, Pak. Produser yang memilih. Contoh, Bapak produser, Ibu Yuli sutradara. Yang menentukan Ibu Yuli sutradara itu Bapak sebagai produser. Berarti seorang produser itu bisa memilih sutradara mana yang dia inginkan, Pak. Jadi bisa diajak bekerja sama gitu ya. Jadi Berarti salah. antara produser dan apa tadi? Sutradara itu sangat beda berarti ya? Sangat beda. Jadi tapi kebanyakan orang ini salah persepsi ya. Katanya jabatan sutradara itu lebih tinggi dari produser, tapi salah. Lebih tinggi dari produser. Karena produser yang menentukan mau memakai sutradara yang mana. Iya. Gitu. Jadi Bapak Irwan seorang produser. Jadi Bapak Irwan terserah mau memilih sutradara dari yang menurut saya bagus gitu, itu, Pak. Jadi sutradara itu hanya bertugas di lapangan. Tapi kalau dia untuk mengubah konsep dari aturan produser itu nggak bisa. Itu antara produser dan apa tadi? Sutradara. Sutradara mana yang lebih berat tanggung jawabnya? Kalau tanggung jawabnya itu sama-sama berat. Sama-sama berat. Ya. Karena kenapa? Produser menekan sutradara menekan pemain. Nah, jadi semua ketika elemen ini saling sinkron, Pak, untuk mendapatkan hasil yang baik. Maksimal. Nah, intinya gini, seorang sutradara kalau tanpa kedekatan dengan seorang produser itu nggak bakal jadi hasil yang Berarti baik. sama-sama membutuhkan antara produser dan sutradara tadi. Iya. Berarti hubungannya harus solid. Harus gitu, solid, ya. Pak, antara ketiga elemen tadi, Iya. produser, sutradara dan pemain. Kalau ketiga elemen ini tidak ada kedekatan yang kesulitan dan kekompakan, jadi filmnya nggak bakal dibilang hancur ya. Ya, bakal nggak bilang baiklah, Pak. kurang maksimal. Jadi harus ditumbuhkan rasa kedekatan, kekompakan dan kekeluargaan. Kerjasama yang baik. Otomatis karena kan di lapangan itu yang tugasnya ya sutradara. Jadi sutradara melaporkan ini hasil film saya yang saya bikin. Ini permintaan kamu. Karena produser tadi bagaimanapun saya meminta film saya harus bagus. Itu mau tak mau kamu harus bertugas sebagaimana sutradara. Gitu. Tegas tapi jangan terlalu menekan juga. Ya, benar. Sama-sama punya tanggung jawab yang besar ya antara Iya. produser tadi ya. Dari hasil kerjasama yang baik itu akan mendapatkan hasil yang Yang baik. maksimal juga.